Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pagi yang cerah hari ini, Bapak membuat bahan belajar lagi di video untuk mengevaluasi apa yang sudah kalian lakukan kemarin. Kebanyakan kan menceritakan tentang bagaimana pengalaman pertama menggunakan LMS atau Learning Management System. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan beberapa fitur ya yang ada di uh, Learning Management System yang sudah kalian gunakan ketika PJJ kali ini. Sebenarnya kan banyak beberapa fiturnya, tapi rata-rata kalau Bapak lihat di Microsoft Teams itu tentang pengalaman pribadi kamu yang kamu ceritakan. Untuk evaluasi yang pertama, banyak calon siswa itu yang kelihatannya copy paste, soalnya bahasa kamu tuh terlalu bagus kalau dibuat tugas untuk merangkum. Makanya Bapak lebih menghargai kamu pakai bahasa kamu sendiri daripada kopas. Bapak klik kanan, habis itu search in Google ya kelihatan itu udah kopas dari mana. Jadi Bapak harapkan ya, kamu kan tahu Bapak itu kan guru IT ya, jangan bodohin guru IT lah. Jangan membodohi yang sudah jelas kamu nggak bisa membodohi. Makanya itu evaluasi yang pertama ya. Bapak lebih menghargai sedikit tapi pakai kata-katamu sendiri, berarti kan intinya kamu paham. Tapi kalau kamu aja buat menyimpulkan aja, searching lah, berarti kamu kan nggak baca. Kalau kamu menyimpulkan kan setidaknya kamu baca dulu baru kamu bisa menyimpulkan, seperti itu ya. Jadi Bapak harapkan, Bapak tekankan lagi nih, langsung Bapak kasih tahu ke kamu, karena banyak, masa Bapak harus sebutin namanya kan nggak mungkin, nggak etis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membagi kelompok ya. Ini akan Bapak coba belajar berkolaborasi. Nanti kelompoknya 6 orang aja, 1 sampai 6, kemudian 7 sampai 12 dan seterusnya ya, di setiap kelas. Terus nanti silakan diskusikan tentang perbandingan fitur Google Classroom dengan Microsoft Teams. Sertakan juga kekurangan dan kelebihan. Diskusi ya, ingat ya, diskusi. Nah, gimana Pak cara membuktikan bahwa saya sudah diskusi? Nanti di setiap kelompok itu diskusi tentang fitur-fitur yang ada di LMS. Yang pertama, fitur-fiturnya itu dijelaskan. Untuk membuktikannya silakan boleh buat grup WA yang beranggotakan 6 orang, atau mau di Microsoft Teams juga boleh kamu diskusi di situ. Satu orang membuat posting terus kemudian diisi komentar-komentar dari kamu-kamu, itu ya boleh. Yang penting loh Pak, nanti satu orang satu laporan apa per kelompok? Laporannya sendiri-sendiri. Jadi Bapak harapkan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian, kemudian bahan diskusi itu dibuktikan dengan di screenshot. Kamu diskusi apa itu di screenshot di situ. Kemudian setelah itu kamu simpulkan tentang hasil diskusi itu. Nanti Bapak bisa lihat relevansi antara hasil diskusi dengan bahan yang didiskusikan. Kalau yang didiskusikannya A tapi yang disimpulkan B, berarti kan diskusinya bohongan. Nah, Bapak harapkan untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar melakukan diskusi ya, kamu yang mau didiskusikan di situ, kemudian di screenshotannya nanti bisa diunggah ketika kalian mengumpulkan tugas kali ini. Paham ya? Jadi Bapak ulangi lagi, untuk bahan diskusi silakan di screenshot, hasil diskusinya sendiri-sendiri. Jadi ada 6 orang, berarti ya 6 orang menyimpulkan sendiri-sendiri dari hasil diskusi. Harusnya kan satu kelompok itu tidak terlalu beda harusnya, karena bahannya sama, tapi yang didiskusikan apa, yang disimpulkan apa, otomatis kan berarti dia tidak mengikuti diskusi. Paham ya maksudnya Bapak? Lanjut, kemudian Bapak akan melihat materi selanjutnya. Sebenarnya materinya itu sudah kalian lakukan teori prakteknya, tapi teorinya perlu diberi penguatan-penguatan agar kalian juga bisa mengimbangi antara keterampilan dan pengetahuan kalian tentang LMS ini ya. Ntar Bapak buka modulnya dulu. Nah,
nanti buat contoh perbandingannya seperti yang ada di halaman 76 di modul SKD genap ya. Persis kayak gitu aja. Jadi ada fiturnya apa, ada Microsoft Teams, kemudian ada Google Classroom. Silakan kekurangan dan kelebihannya pasti ya. Nanti di situ dijelaskan aja. Kalau bisa buat menjadi sebuah tabel itu akan lebih baik. Sebentar, ini Bapak bisa rotate nggak ya? Sepertinya tidak bisa rotate. Oh, nggak bisa rotate nih. Nanti seperti ini ya. Nah, nanti jadi seperti ini. Nanti kalian silakan buat seperti ini di halaman 76 ya. Silakan kamu buat konten seperti itu di buku boleh, tapi kalau di Microsoft Word itu akan lebih baik. Paham ya? Selanjutnya untuk membuat akun kan kalian sudah dibuatkan. Di halaman berapa nih? Halaman 78 itu kan ada pembuatan akun. Itu sebenarnya sama ketika kalian masuk ke Google Classroom. Nanti kalian dikasih link atau dikasih sebuah kode untuk masuk kelas. Namanya kode kelas. Kamu kalau silakan masuk dengan kode kelas ini. Nah, itu namanya kode kelas. Kode kelas tuh gunanya buat apa sih? Untuk mengidentifikasi kelas lebih spesifik. Makanya kenapa kok kode kelas itu tidak ada yang sama, karena nggak mungkin ada kelas yang sama. Paham ya? Untuk membuat akun, Bapak rasa kalian udah bisa semua ya buat akun email. Kalau yang belum bisa, nanti tanya aja di Microsoft Teams, atau kalau kamu bisa melihat di YouTube juga banyak sih bagaimana cara membuat akun Microsoft Teams dan Google Classroom Gmail terutama. Kalau Microsoft Teams, karena Microsoft Teams kalian itu domain atau namanya itu @student.smkn.sch.id, itu karena domain sekolah, otomatis pengelolaannya ada di sekolah. Jadi kalau mau reset ya kan nggak bisa, makanya kan harus resetnya sama adminnya. Kemudian kalau membuat akun kan dibuatkan adminnya, karena pengelolaannya itu mandiri. Microsoft Teams, Microsoft sebagai pembuatnya hanya sebagai ini aja, hanya sebagai penyedia perangkat lunaknya saja. Paham ya? Di situ juga kamu harus tahu, harus diganti profilnya, kemudian fotonya terutama namanya pakai nama yang baik. Nah, itu juga kamu harus menerapkan yang kemarin kita bicarakan ya tentang kewargaan digital. Jadi kewargaan digital itu diterapkan dimanapun, mau profil siswa dan yang lain sebagainya. Profil siswa itu kan ada nama, ada yang namanya aneh-aneh kan, adanya namanya ya agak cenderung alay-alay gitu. Nah, itu kan secara kewargaan digital kan kurang baik ya, karena kita mengidentifikasi orang itu kan selain dari foto, dari namanya. Lah kalau nggak ada namanya, ada fotonya mungkin bisa, tapi kalau nggak ada fotonya, namanya aneh kan kita nggak tahu itu siapa. Makanya pentingnya di situ, tujuannya sebenarnya ke sana untuk mengidentifikasi agar kita tuh lebih mudah mengenal. Paham ya? Di buku kan adanya Edmodo, kamu cari modul referensi ya. Sama satu lagi, nanti kamu bahan diskusi kamu itu referensinya dari mana, cantumkan. Misalkan dari website boleh, yang penting websitenya jangan .blogspot.com atau .blogspot.co.id atau .wordpress.co.id atau .wordpress.com, itu nggak boleh. Yang belakangnya itu nggak boleh ya. Kalau yang masih misalkan belajarkomputer.com, belajarkomputer.co.id itu masih boleh, tapi yang blogspot sama wordpress dihindari, dikurangi. Boleh nggak Pak? Dikurangi. Lah kalau adanya itu gimana Pak? Banyak. Selain itu banyak. Paham ya? Jadi silakan bahan diskusi selain bahan diskusi obrolan kamu, tapi yang didiskusikan itu bahannya dari mana, dicantumkan referensinya. Ya. Karena nanti kan pasti Bapak lihat, oh itu ada screenshotan link, berarti kan kamu udah baca bahan itu. Paham ya? Ini intinya kamu berkolaborasi dan berdiskusi tentang fitur-fitur yang ada di LMS atau Learning Management System. Sebenarnya Microsoft Teams itu nggak cuma tim ya, ada banyak. Kamu bisa pakai Outlook tuh emailnya, atau OneDrive. OneDrive itu kayak Google Drive. Kalau di punyanya sekolah itu bisa 1 terabyte itu satu hard disk. Kalau kamu pakai akun normal yang kayak Gmail, kayak kalau kamu buat sendiri itu kan maksimal cuma 15 GB. Tapi kalau yang akun sekolah itu bisa sampai 1 tera. 1 terabyte itu 1000 GB.
Jadi itu keuntungan pengelolaan mandiri di sekolah ya. Jadi kalian punya storage 1 terabyte. Kalau yang normal 15 gigabyte. Nah, itu juga kan udah Bapak kasih clue-nya tuh. Apa kekurangan kelebihannya, salah satunya itu. Sama sebenarnya kan Google Classroom itu kan, Google itu kan nggak cuma Classroom toh kan, ada Gmail, ada Google Drive, ada Google Calendar, ada Google Maps, ada Google yang buat pembelajaran, ada Google Search. Sebenarnya banyak fiturnya, tinggal kamu cari-cari aja fiturnya apa. Nah, nanti kamu silakan diskusikan, cari bahan dulu untuk didiskusikan, baru diskusikan. Jangan ayo kita mau diskusi apa, tapi ketika kamu bilang ayo tapi nggak ada bahannya. Sama kalau kamu bilang ayo buat kue, tapi kamu tidak menyediakan tepung terigunya, tidak menyediakan telurnya, tidak menyediakan gulanya, ya nanti ya nggak bakal jadi. Apa yang mau dibuat, tuh bahannya aja nggak ada. Paham ya maksudnya? Jadi cari bahan dulu untuk didiskusikan, dibuat di grup, boleh di grup di tim, boleh mau buat grup di WA sendiri juga boleh. Silakan. Nah, ini ada bahan seperti ini, kira-kira apa yang harus didiskusikan, seperti itu contohnya. Jadi itu juga Bapak akan menilai bagaimana cara berkomunikasi kamu, penerapan kewargaan digital. Bukan karena untuk dinilai ya, tapi karena harus diterapkan dari hati. Maksudnya apa? Namanya karakter itu kan dari hati, bukan ketika untuk dinilai. Kalau untuk dinilai dan tidak itu masalah pribadi masing-masing, tapi bagaimana kamu ketika ada sesuatu perbaikan dalam diri kamu sebelumnya menjadi ke arah yang lebih baik, itu kan harusnya lebih bagus. Jadi harapannya anak SMK Jateng itu juga tidak pandai dengan karakter yang disiplin tanggung jawab, tapi dengan cara berkomunikasi melalui media sosial atau secara langsung itu lebih baik dibandingkan yang tidak di SMK Jateng. Paham ya? Bukan karena untuk dinilai, tapi tanamkanlah itu untuk diri kamu masing-masing, karena yakinkanlah bahwa diri kamu, bahwa suatu saat komunikasi yang baik itu akan berpengaruh sama hidup kamu. Paham ya? Mana ada di orang-orang yang besar, orang-orang yang sukses itu ngomongnya tidak dipikirkan. Orang ngomong aja kan mikir. Coba kamu kalau lihat talk show di TV itu kan contoh Bapak Menteri, kemudian ada Bapak Presiden, kemudian ada bapak-bapak tokoh-tokoh yang berpengaruh, ada tokoh-tokoh pahlawan, tokoh-tokoh politik, terus kemudian tokoh-tokoh akademis, mahasiswa. Bahkan ada siswa pun ketika ngomong di situ itu kan ngomongnya bagus banget. Ya itu bukan karena dia ketika kamera nyala ngomongnya bagus, ya pasti dia bisa ngomong kayak gitu karena setiap harinya dia cara komunikasinya seperti itu. Paham ya? Itu tugasnya, silakan disimak. Kalau kamu masih nggak jelas, ulangi lagi videonya biar kamu paham. Silakan, fiturnya lengkap ya. Kalau fiturnya cuma sedikit, karena diskusi harusnya banyak fiturnya. Bapak nggak mau kalau sedikit Bapak langsung balikin tugasnya biar Bapak suruh revisi dulu. Paham ya? Itu tugas dari Bapak. Bapak harapkan kalian bisa berkolaborasi dan mengumpulkan tugas tepat waktu ya, karena di sini juga Bapak bisa lihat yang telat 28 hari, telat 7 hari, telat 5 hari. Itu akan menjadi pertimbangan Bapak untuk menilai. Selain kontennya bagus, telat ya otomatis akan beda dengan bagus yang tepat waktu. Contohnya seperti itu. Itu juga salah satu penghargaan Bapak untuk yang kontennya bagus, lengkap, dan tepat waktu gitu ya. Beberapa kontennya silakan ulas sampai nggak ada yang ketinggalan gitu. Bapak akhiri sampai pada minggu depan ya. Ini Bapak merekam masih nanti Seninnya tuh tanggal berapa sih? Seninnya tanggal 31 ya. Silakan dari tanggal 31 sampai tanggal 4 September silakan diskusi full. Nanti bahannya terakhir tanggal 4 ya, biasa hari Jumat. Jadi terakhir hari Jumat. Jangan lupa cek Microsoft Teams untuk pengerjaan tugas. Kalau tanya-tanya jangan di WA, tanya tuh di Microsoft Teams aja, kan ada kolom diskusi. Apa gunanya Microsoft Teams tapi kalau masih komunikasi menggunakan WA? Kecuali kalau kamu tidak bisa mengakses Microsoft Teams, baru aksesnya lewat WA. Kalau di Microsoft Teams Bapak pasti jawab, tapi kalau di WA Bapak jarang jawab. Karena apa? WA kamu nanti tenggelam dengan WA Bapak yang lainnya. Jadi kalau Microsoft Teams itu kan memang khusus buat Bapak, dedikasikan buat kamu kalau mau tanya. Kalau buat WA ya buat kerja Bapak, soalnya nanti tenggelam. Itu ya. Bapak akhiri
Sampai di sini disimak lagi. Kalau lupa Bapak ingetin lagi, putar aja videonya lagi balik, terus simak lagi. Sambil kalau nggak tahu ya tanya di diskusi sekalian. Paham ya? Itu Bapak akhiri. Semoga semangat, selalu jaga jarak, pakai masker. Oh ya, kemarin juga banyak tugas yang nggak pakai masker. Terus kalau ngerjain tugas wawancara itu nggak pakai seragam. Lah kamu kan anak SMK Jateng, pakailah seragam yang baik, pakailah atribut sekolah yang baik, pakai masker. Bapak ingatkan sekali lagi, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, rajin cuci tangan pakai sabun, saling mengedukasi tentang pencegahan dari COVID-19 ini, karena Bapak harapkan kita bisa secepatnya bertemu untuk tatap muka agar kita bisa belajar lebih asik, lebih banyak games-games, bisa cepat kamu bisa praktek menggunakan komputer gitu ya. Bapak akhiri sampai sini. Kalau ada kekurangan dan ada yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.